Oke, di video kali ini gue pengen ngasih berbagi experience gue, menceritakan pengalaman gue make si ROG Phone 5S ini ya kan di tahun 2024. Ini berdasarkan base experience gue make HP ini sekitar ya bisa dibilang hampir 1 bulanan lah ya. Sekitar 3 mingguan lewat sedikit lah. Nah, jadi apa aja sih yang gue rasakan terhadap handphone ini? Ada beberapa keluh kesah yang bakal gue ceritakan di video ini. Ini berdasarkan base experience gue, kagak ada yang gue tambah-tambahkan, gue lebih-lebihkan atau yang gue kurang-kurangin. Intinya berdasarkan apa yang gue rasain lah. Intinya sambil cerita unek-unek gue, make HP yang lumayan sangar ini. Nah, yang pertama adalah handphone ini tuh harganya udah jauh lebih murah daripada harga rilisnya. Udah bisa dibilang ROG Phone yang satu ini 5S ini harganya itu udah setengahnya dari harga baru. Jadi ya bisa dibilang di budget 5 juta, 4 juta lebih dikit atau 5 jutaan ya tergantung kelengkapan dan kawan-kawannya. Itu tuh sebenarnya di kasta harga-harga segitu banyak banget Android yang lain yang powerful juga yang bisa ngehit handphone ini, bisa nyaingin HP ini, udah banyak banget anjir. Intinya kalau lu punya budget 5 juta, ini yang gue rasain ya. Kalau lu bukan prospeknya buat ngegame, sebenarnya nggak mesti beli si ROG Phone ini. Karena handphone lain itu banyak banget banget. Nggak perlu lah gue sebutin satu-satu. Itu banyak banget yang chipsetnya killer-killer Android 5 juta yang skor Antutunya lebih jos daripada si ROG Phone ini. Yang kedua, kalaupun lu ngegame, lu orang yang suka ngegame banget dan budget lu memang kayak 4 juta, 5 juta, 6 juta gitu. Sebenarnya kalau lu nggak pilih ROG Phone ini sah-sah aja. Kayak banyak banget handphone lain juga yang ngegame oke. Karakter handphone itu emang dikhususin buat kerja keras tuh banyak banget anjir, kayak banyak banget banget. Jadi kayak nggak perlu banget lu spesifik budget 5 juta buat ngegame pilihnya kayak ROG kayak gini, kayak nggak mesti deh. Oke, itu dua poin yang harus gua kasih tahu di awal video ini. Nah, sekarang fokus ke apa yang gua rasakan selama make HP ini sekitar 3 mingguan lebih sedikit. Yang pertama adalah handphone ini tuh yang gua rasain ya, performanya kenceng. Terus yang kedua, handphone ini tuh yang gua nggak suka berat ya. Entah kenapa kalau ngegame pakai HP ini agak sedikit berat sih. Nah, kenapa? Sebenarnya beratnya itu bukan apa-apa ya. Baterainya 6.000 cuy. Jadi mau nggak mau di sini ada kompensasi kenyamanan yang harus dikurangkan. Karena baterainya 6.000 mAh. Untuk handphone budget kayak 5 jutaan, Android 5 jutaan, chipset memang banyak yang lebih jos daripada si ROG Phone ini. Cuman mereka itu baterainya nggak setampan si ROG Phone ini. ROG Phone ini 6.000 mAh, tupis juga baterainya, jadi berat banget yang gue rasain. Sedangkan HP-HP di harga 5 jutaan yang chipsetnya gila-gila, itu baterainya under 5.000 mAh rata-rata. Udah gitu bagian bezelnya ini kalau Android 5 juta tuh masih ada yang plastik-plastikan gitu ya kan. Kalau ini berat anjir, kayak bezelnya tuh kayak besi padat gitu. Jadi udahlah baterainya gede, 6.000 ya kan. Udahlah bezelnya tebel, berat banget. Ini berasa banget dipegang nih kalau buat pemakaian satu tangan tuh kayak kurang nyaman sih nih HP. Nah, itu gue ngomongin keluh kesah ya. Itu keluh kesah yang pertama yang bisa gue share ke lo. Itu berat banget, pakai banget. Keluh kesah yang kedua adalah, tapi ini sebenarnya nggak masuk ke kriteria gue. Cuman kayaknya buat lo di luaran sana mungkin kayak agak sedikit kaget kali. Karena gini, gue nih user iPhone parah cuy. Kayak kagak terlalu butuh banget lah HP-HP gaming gini. Ini emang buat kebutuhan konten aja ya kan. Nah, biasanya gue kalau pakai iPhone, mau iPhone gue harga 20 juta, 30 juta ya. Itu gue kalau beli Asus murah semua anjay. Kayak gue beli softcase kayak, kalau gue kasih data. Softcase bening-bening kayak gini tuh iPhone banyak banget ya. Bening-bening begini itu harganya 15.000, 20.000 atau yang kayak gini-gini, bervariasi lah. Tapi gue beli softcase, hardcase buat si ROG Phone ini harganya per 200.000.
apalagi gue tipikal orang yang nggak butuh soft case, hard case. Gue orangnya paling males banget karena gue lebih suka desain HP tuh apa adanya gitu, natural. Ya kalau dipakai lecet ya namanya juga dipakai ya kan. Tapi karena gue kebutuhan konten, gue pengen coba beli aksesoris dan lain-lain. Soft case harganya 200, hampir 200 ribu. Itu pun gue beli katanya ini copotan ya, bukan baru. Udah gitu kipasnya harganya sekian-sekian juta ya, yang ori. Terus belum lagi perintilan adaptor kabel data kalau mau yang lebih fast charging dan lain-lain bla bla bla. Jatuhnya nih ya. Terus anti goresnya ya. Ini gue pakai yang hydrogel gitu. Langka banget. Ini kalau lu beli Rockpon kayak gini, ini kalau kesah gue yang kedua ya. Yang pertama berat ya. Kalau lu beli Rockpon kayak gini, ekosistem handphone ini di Indonesia sangat-sangat tidak friendly sekali. Misalnya lu punya Rockpon ini, ya, lu keliling-keliling ke mall gitu, lu cari anti gores ini nggak bakal nemu cuy, asli dah, asli nggak bakal nemu. Hanya di counter-counter gila tertentu aja yang mau nyetok aksesoris buat produk-produk Rockpon. Tapi kayak lu mau iPhone jadul sekalipun kayak iPhone 7 itu lu mau beli anti gores, soft case, hard case itu banyak banget anjay. Beda sama ini, ekosistemnya beda banget. Ini kayak dianaktiriin banget di Indonesia. Itu yang gue rasain ya. Oke, itu ada dua keluh kesah yang udah gue poinin di video ini. Sekarang ngomongin keluh kesah performance. Performance handphone ini ketika dipakai buat ngegame, yang gue kurang suka adalah gue nggak tahu ya karena gue belum advance banget ngegame. Tapi yang gue rasain, sometimes koneksi internetnya tuh kayak lebih lanjai di iPhone gue dah. Gue nggak tahu juga, gue belum memperdalam lagi ini kenapa bisa terjadi. Jadi kalau buat ngegame, gue lebih prefer handphone ini tuh pakai ya jaringan kartunya. Ketika pakai WiFi, apalagi handphone ini ketika gue udah ngegame sekitar hampir 2 jam gitu ya, udah cukup intens gue geber nih handphone ini buat ngegame, itu kayak ada penurunan performa di koneksi WiFi-nya. Nanti gue bakal coba cari tahu untuk masalah ini ya, dan apakah hanya di unit gue aja yang kayak gitu. Tapi overall handphone ini tuh dipakai enak. Udah, itu ada 3 keluh kesah itu aja yang bisa gue share. Selebihnya enak. Buat rekam video, oke, ya ini HP gaming cuy, lu nggak apa-apa sih. Terus buat audio, nonton video dan lain-lain, ini enak banget, asli ini enak banget. Nih HP nyaman parah ya. Tapi kalau masalah bentuk gue nggak tahu ya, ini selera semua orang atau nggak dengan bentuk kayak gini. Gue nggak tahu lu suka apa kagak ya bentuk-bentuk kayak gini. Tapi kalau lu nanya ke gue, ya desainnya dari 1 sampai 10 9 lah. Karena lumayan sangar ya bentukannya. Tapi menurut gua ini masih modern look juga sih menurut gue meskipun desainnya lak klik klik gitu-gitulah. Dan kebetulan kedepannya gue bakal ngetes ngegame lagi yang lebih berat. Tapi memang waktu gue terbatas karena gue bukan anak gaming banget ya. Jadi menurut gue ini sangat-sangat subjektif banget versi gue sendiri terhadap Rockpon 5S ini. Tapi di semua poin yang gue sebutin tadi, sebenarnya kalau lo mau ngegame yang enak banget, banyak banget yang lebih jos daripada handphone ini ada. Tapi kalau mau DNA gamingnya, lo megang tuh kayak berasa, gue kayak ada prestise tersendiri lah megang HP ini, meskipun harga cuma 5 juta ya, udah bukan gen-gen Rockpon yang terbaru. Tapi masih suka aja gitu gue megang. Desainnya tuh menurut gue cakep banget. Dan ya udah mungkin sampai sini, ini berdasarkan base experience gue. Oh iya baterai, gue lupa cuy asli. Untuk baterai handphone ini gak ada masalah sama sekali sama performance ya meskipun sudah agak old. Yang gue rasain baterai handphone ini jauh lebih awet daripada iPhone baru yang gue pakai. Tak kenapa gue suka banget lah sama ini. Jujur kalau buat daily gue lebih suka handphone ini daripada gue pakai iPhone gue. Entah kenapa gue lebih suka pakai ini asli. Sumpah. Terus kalau ngegame ya udahlah ini all package juga buat daily buat ngegame ini enak, lumayan enak sih ini handphone. Gue suka dan sampai sekarang handphone ini masih gue pakai buat HP kedua gue.